Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Cantika Widya Prisa. Sekarang kita sudah berada di bab 16 yaitu routing topologi. Nah, di sini adalah materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, konfigurasi routing, kemudian share internet connection, kemudian konfigurasi NAT, konfigurasi NAT permanen part 1, konfigurasi NAT permanen part 2, kemudian fixed IP address, Debian router, server, kemudian konfigurasi resolver. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing supaya semua server yang ada pada topologi ini itu bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Jadi, pada defaultnya itu klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS ataupun internal network dan juga sebaliknya. Itu dikarenakan kita belum mengaktifkan konfigurasi routing. Oke, ini kita akan coba ping di sini. Di sini pada Ubuntu server saya akan mengeping IP yang ada pada Ubuntu desktop. Ini IP A. Nah, di sini kita ping 172.16.1.5. Nah, ini tidak bisa dikarenakan kita belum mengaktifkan konfigurasi routing. Oke, sekarang kita langsung saja ke Debian router. Nah, di sini kita diharuskan sudah masuk ke router lebih dahulu, lalu kita ketik perintah nano etc sysctl.conf. Nah, di sini kita hilangkan pagar pada ini net IPv4 IP forward. Ini kita hapus pagarnya, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu bagaimana untuk kita mengetahui apakah routingnya sudah berjalan atau belum? Nah, kita bisa mengeceknya menggunakan perintah sysctl -p. Nah, di sini apabila terdapat net IPv IP forward sama dengan 1, itu artinya routingnya sudah berjalan. Oke, sekarang kita akan coba ping dari Ubuntu server dan juga Ubuntu desktop. Ini kita ping IP dari Ubuntu desktop yaitu 172 kemudian 16.1.5. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil terhubung. Kemudian ini kita ping juga IP pada Ubuntu server IP A. Nah, ini IP-nya 10.10.6. 10.10.10.6. Enter. Oke, ini juga sudah berhasil terhubung. Lalu ini pada Debian server juga akan kita ping pada IP Ubuntu. Ini kita ping 172.16.1.5. Oke, ini juga sudah berhasil terhubung. Oke, sekarang kita akan melakukan share internet connection. Jadi di sini kita akan membuat RTR Debian ini supaya bisa mendapatkan internet. Nah, mengapa RTR Debian ini tidak bisa mendapatkan internet secara default? Dikarenakan RTR Debian menggunakan adapter host only. Itu adalah adapter host only yang digunakan hanya untuk terhubung ke host saja. Nah, ini kita akan coba ping 88 pada router Debian. Ini kita akan coba ping 88. Nah, di sini untuk ping 88 kita belum bisa karena kita belum memiliki internet. Oke, nah kita clear. Nah, bagaimana caranya supaya router Debian bisa memiliki akses internet? Nah, kita akan pergi ke control panel. Oke. Lalu di sini kita pilih yang WiFi. Nah, kemudian properties, lalu sharing, lalu ini dicentang yang allow other network users to connect to this computer internet connection. Nah, di sini kita pilih yang virtual box host only network 3 atau host only yang kita gunakan pada virtual box. Oke, ini kita pilih.
Kemudian ini kita oke. Nah, di sini adalah artinya itu IP address-nya nantinya akan diganti menjadi 192.168.1.371. Yang sebelumnya adalah 192.168.75.1. Ini kita yes. Ini kita close. Nah, di sini kita akan cek pada VirtualBox host only network. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.1. Ini kita close. Nah, kemudian kita pergi ke router Debian-nya. Oke. Di sini kita akan setting IP-nya yaitu nano etc network interface. Nah, di sini yang 75 kita ubah menjadi 137. Ini juga gateway-nya kita ubah menjadi 137. Oke, ini kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian ini kita sistem CTL restart networking. Oke. Nah, sekarang kita akan coba IP-A. Oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.15. Sekarang kita akan coba untuk ping 88. Oke, di sini kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT di mana nantinya IP private akan diterjemahkan ke IP public. NAT itu singkatan dari Network Adapter Translate. Oke, jadi di sini yang dimaksud IP private yaitu ini yang IP 172.168.1.0 dan 10.10.10.1. Dan untuk IP publiknya itu yang dimaksud adalah 192.168.1.37.0. Nah, mengapa kita menggunakan protokol NAT? Itu supaya klien Ubuntu, kemudian server 1 Debian, server 2 Ubuntu itu bisa memiliki akses internet. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini kita pergi ke router Debian terlebih dahulu. Ini kita clear. Oke, di sini kita sebelum untuk melakukan konfigurasi NAT itu kita diharuskan untuk menginstal CD-ROM terlebih dahulu, yaitu apt strip cd-rom. Kita enter. Nah, kemudian ini kita sebelum enter itu kita pilih ini device, kemudian optical device, optical drives, kemudian pilih ISO-nya yaitu ini Debian 10. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal CD-ROM-nya. Kemudian sekarang kita akan menginstal IP tables-nya yaitu apt install IP tables. Kita enter. Ini Y. Oke, ini masih proses untuk penginstalan IP tables. Nah, ini sudah selesai. Oke, sekarang kita masukkan saja perintah IP tables. Kemudian min t nat min a, kemudian post routing, lalu min o. Nah, di sini min o adalah keluar interface-nya dari mana. Nah, di sini dikarenakan kita ingin menerjemahkan IP-IP ini ke router Debian, yaitu dengan IP-nya ini 192.168.137.0, maka kita menggunakan IP ini sebagai jalan keluar dari interface-nya. Nah, IP 192.168.137.0 ini berada di endpost 3. Oleh karena itu, ini kita menggunakan endpost 3, kemudian min j, kemudian mas squared. Oke, ini kita enter. Nah, di sini kita akan cek ping 88 pada semua server. Ini yang pertama pada Debian server. Ini kita akan ping 88. Apakah sudah bisa? Oke, ini sudah bisa. Kemudian ini kita akan coba ping di Ubuntu server ping 88.
Dan ini juga sudah bisa. Lalu ini pada Ubuntu desktop juga. Kita akan ping 88. Ping 88. Oke, di sini juga sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen. Nah, mengapa kita harus melakukan konfigurasi NAT permanen? Nah, ini misalnya itu teman-teman, sini ketika router Debian-nya nyala, itu pastinya semua server itu bisa terhubung ke internet. Ini bisa kita coba nih di Ubuntu server, ini kita ping 88. Tentu saja itu bisa terhubung ke internet. Tetapi apabila router Debian ini mati, kemudian kita menghidupkan lagi router Debian-nya, maka kita harus mengkonfigurasi ulang NAT-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan NAT permanen supaya kita tidak melakukan konfigurasi NAT lagi apabila router Debian-nya kita hidupkan kembali. Oke, sekarang kita akan membuat direktori IP tables-nya, yaitu ini mkdir, kemudian /etc /IP tables Oke, kemudian ini kita ketik perintah IP tables, kemudian save, kemudian ini diarahkan ke /etc /IP tables, kemudian /roles, kemudian titik P4. Oke, next kita enter. Nah, kemudian kita akan cek menggunakan cat /etc /IP tables, kemudian /roles, kemudian titik P4. Ini kita enter. Oke, ini konfigurasi NAT-nya sudah tersimpan di direktori /etc /IP tables. Jadi sekarang apabila kita akan mematikan router Debian, kemudian kita akan menyalakannya lagi, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP tables ulang. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, sekarang kita langsung saja ke router Debian. Lalu kita ketik perintah nano etc, kemudian /apt /sources, kemudian titik list. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan menghapus pagar supaya perintah ini bisa aktif kembali. Nah, apabila teman-teman belum memiliki perintah ini, itu teman-teman bisa ketik saja secara manual, yaitu ini dep http kartolo sby data utama dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan Ctrl X Y enter, kemudian kita akan apt update. Oke, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil update. Nah, ini kita ketik perintah apt install IP tables strip persistent. Oke. Nah, sebelumnya kita itu telah menyimpan konfigurasi IP tables di dalam direktori IP tables, di mana yang perintahnya yaitu IP tables save, kemudian tanda lebih dari, kemudian /etc /IP tables /roles, kemudian titik P4. Nah, dengan menggunakan perintah apt install IP tables kemudian strip persistent, itu digunakan untuk mengaktifkan perintah yang sebelumnya sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita enter. Nah, di sini kita pilih Y. Oke, kemudian ini kita pilih yes, ini kita enter. Kita enter. Ini sedang proses ya, teman-teman. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Oke, ini sudah. Jadi, apabila teman-teman telah mematikan router Debian ini, kemudian teman-teman ingin merunning kembali, maka konfigurasi IP tables-nya itu tidak akan hilang karena kita sudah mempermanenkan konfigurasinya. Oke, sekarang kita akan membahas fix IP address Debian router server. Nah, fix IP address ini digunakan ketika misalnya teman-teman mematikan router Debian dan server lainnya, maka nanti setelah teman-teman running kembali, itu IP-nya akan hilang.
Itu dikarenakan teman-teman belum melakukan fix IP address. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita langsung saja ke router Debian. Ini kita ke nano etc, kemudian network, kemudian interface. Kita enter. Nah, sebelumnya jika teman-teman ini pada yang auto ini, teman-teman pastinya menggunakan yang allow hotplug. Nah, itu teman-teman belum mengubahnya menjadi auto. Jadi supaya IP tablesnya menjadi tetap, itu teman-teman harus mengubah yang allow hotplug itu menjadi auto. Oke, ini kita Ctrl X. Oke, sekarang jadi IP-nya itu sudah permanen. Jadi apabila teman-teman mematikan servernya, itu saat teman-teman merunningnya kembali, maka IP-nya tidak akan hilang. Tidak perlu melakukan if up lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi resolver. Nah, dimana itu sebelumnya itu kita hanya bisa melakukan ping 88. Oke, ini kita akan coba ping 888. Itu kita sudah bisa ping 88, tetapi dengan ping 88 ini itu belum menjamin bahwa kita sudah memiliki akses internet. Jadi seharusnya itu kita harus bisa ping google.com. Nah, di sini kita belum bisa melakukan ping google.com, oleh karena itu kita menggunakan perintah nano /etc resolver, kemudian conf. Lalu ini kita enter. Di sini pada name server ini, nah di sini pada name server itu kita pagar saja. Kemudian di sini di bawah name server kita beri tambahan perintah ini name server 8.8.8.8, kemudian enter, kemudian name server lagi 8.8.4.4. Oke, ini kita Ctrl X, Y, enter. Ini kita akan coba untuk ping Google lagi, google.com. Oke, di sini kita sudah berhasil terhubung ke google.com, yang artinya kita sudah benar-benar terhubung dengan internet. Oke, sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama pada server yang lainnya. Ini kita akan melakukan pada Debian server. Ini kita nano etc resolve conf. Oke, kemudian di sini name servernya kita pagar. Kemudian di sini di bawahnya name server 8.8.8, kemudian name server 8.8.4.4. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita akan ping google.com. Oke, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke Ubuntu server. Nah, ini perintahnya sama, yaitu nano etc /resolve.conf. Oke, di sini kita pagar. Kemudian kita tambahkan name server 8.8.8 dan name server 8.8.4.4. Oke, Ctrl X, Y, enter. Ini kita ping google.com. Oke, untuk Ubuntu server juga sudah berhasil. Sekarang kita lanjut, yang terakhir adalah router Debian. Oke, ini router Debian. Ini kita masukkan nano etc resolve. Kemudian ini kita pagar. Maaf teman-teman, yang ini kita pagar. Nah, kemudian name server 8.8.8.8 dan name server 8.8.4.4. Oke, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ping google.com. Oke, jadi semua server yang kita miliki sudah memiliki akses internet. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.